Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Diana Kadita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C. Pada pertemuan kali ini, aku akan ngebahas tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Teman, di sini kalian bisa lihat pengertian budaya dalam bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, dan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Teman-teman, berikutnya ada proses dan tumbuh kembangnya suatu budaya, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada internalisasi, yang kedua ada sosialisasi, dan yang ketiga ada enkulturasi. Apa sih teman-teman internalisasi itu? Internalisasi itu adalah manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya pengembangan budayanya. Nah, selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi itu berkaitan erat dengan sistem sosial di masyarakat. Kita memahami budaya dari proses sosialisasi turun-menurun, tetapi ada kalanya proses sosialisasi ini tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya sehingga budaya yang lama terkadang diambil bagian yang sesuai dengan kondisi sekarang. Yang ketiga ada enkulturasi, yaitu proses yang menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di sistem kepercayaan yaitu adanya upacara keagamaan, kitab suci, dan tempat ibadah. Lalu di sistem pemerintahan itu ada banyak kerajaan Hindu Buddha yang berdiri di Indonesia seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Lalu dalam seni bangunan itu banyaknya candi-candi Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia, dan juga adanya seni rupa, yaitu seperti seni pahat atau ukir yang biasanya berupa hiasan dinding yang diukir pada tembok-tembok candi yang menceritakan kehidupan di Gunung Mahameru. Dan juga ada seni patung seperti patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Ada juga seni sastra, yaitu seperti kitab-kitab Ramayana dan Mahabharata. Nah juga terus mempengaruhi juga bahasa, yaitu meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa atau berbahasa Sanskerta. Nah selanjutnya ada pengaruh kebudayaan Barat, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses penyebaran melalui unsur-unsur baru yang mendunia, baik menyangkut informasi, gaya hidup, pemikiran, dan teknologi. Yang kedua ada westernisasi, yaitu arus besar dalam menciptakan dan mengubah karakter kehidupan berbangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara Islam pada khususnya menjadi paham Barat lewat dimensi politik, sosial, kultural, dan teknologi. Dan yang ketiga ada modernisasi, yaitu suatu proses perubahan cara dari tradisional menjadi cara baru yang lebih maju. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Islam. Di faktor seni bangunan itu ada masjid yang atapnya bertingkat atau tumpang dan juga lain-lainnya. Lalu ada di seni ukir dan kaligrafi. Banyak kaligrafi untuk mimbar di masjid. Lalu ada seni pertunjukan seperti rebana, hadroh, gambus, dan lainnya. Terus ada seni sastra juga seperti hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Manfaat mempelajari kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia itu kita bisa dapat manfaatnya di bidang sosial, bidang budaya, maupun bidang ekonomi. Nah, di bidang sosial ini kita dapat mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat lain dan juga melatih sikap toleransi agar kondisi masyarakat tentram dan harmonis. Kalau di bidang budaya, kita dapat melihat keragaman budaya yang dapat memperkaya budaya nasional di Indonesia. Dan di bidang ekonomi, kita akan mendapatkan sumber pendapatan pariwisata
dan juga menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Ada strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia. Kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan culture experience dan juga dengan culture knowledge. Mungkin sekian video saya pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.